Para hadirin, kita memasuki sesi kedua tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, dipersilakan secara bergantian, tentunya dengan pertanyaan yang singkat. Kami mengawali pertanyaan dari ibu-ibu. Pak Yai, kalau orang meninggal dunia, setelah dikuburkan akan ditanya oleh malaikat Munkar wal Nakir. Lalu bagaimana kalau orang matinya tenggelam dan dimakan ikan hiu? Lalu malaikat akan bertanya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang asik ya, pertanyaan ibu-ibu yang milenial ini. Ya. Rasulullah ngajarin kepada kita, setiap kita manusia kalau dipanggil oleh Allah dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Sepertiga yang pertama kembali kepada Allah. Apa itu yang kembali kepada Allah? Roh kita. Jadi mau badan yang kedua, sepertiga yang kedua adalah amalnya baik atau jelek. Yang terakhir, yang ketiga, sepertiga ketiga adalah badan kita akan kembali ke tanah, akan dimakan cacing tanah. Cacing tanah nggak pilih-pilih. Ini badannya orang kaya, badannya selebritis, nggak pilih-pilih. Pokoknya masuk ke tanah, ya, dimakan cacing. Jadi yang kembali kepada Allah nanti setelah meninggal ini, ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah roh. Ya. Makanya nih Pak, kalau dipanggil oleh Allah, ini kadang-kadang ada orang yang dipanggil dalam keadaan begini, matanya terbelalak, ada yang tersenyum. Tersenyum itu ada penafsiran para ulama. Itu begini, penafsiran begini. Ketika jasad itu dipanggil ke sakatul maut, nyawa ini keluar dalam dirinya, itu dia tersenyum. Ya, tersenyum. Itu apa? Itu rohnya berbicara kepada badannya. Wahai, terima kasih ya Allah. Terima kasih wahai bumi. Terima kasih wahai badanku. Aku dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci dari noda dan dosa. Terima kasih. Maka tersenyum. Karena masa depannya dikubur dan di akhirat ditunjukkan oleh Allah. Nah itu ya. Jadi kalau ada orang dipanggil oleh Allah, badannya mau hancur, mau dibakar, seperti ada saudara kita itu yang kalau meninggal pakai ngabin dibakar, tinggal hanya debu, ya. Ada yang dibakar, dibikin sungai, kemudian abunya dibuat ke sungai Gangga dan lain sebagainya. Itu bagi Allah mudah. Akan tetap dipertanyakan yang namanya pertanyaan kubur, namanya siksa kubur, nikmat kubur dan sebagainya. Ya, terima kasih. Silakan ada Pak Ustaz Ivan, Ustaz Ivan dari tadi ngasih yang pertama. Mic-nya atau sambil berdiri aja, volumenya digedein. Silakan. Ini mic-nya nggak nyampe. Ada percaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pada pagi hari ini ada pembahasan masalah 5 golongan penghuni surga. Di salah satu 5 golongan ini ada kategori yang nomor 3, yaitu istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suami. Pertanyaan saya, kalau seandainya suami ini ada yang mas kawinnya utang sampai saat ini belum terbayarkan, apakah istri itu untuk menyedekahkan mas kawinnya tergolong orang-orang yang termasuk di dalam surga? Yang kedua, selama ini kan kita banyak nih yang namanya mas kawin yang cukup tenar, seperti seperangkat alat sholat. Apakah itu bisa disedekahkan?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, khairus shodaq aisarukum. Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling ringan bagimu. Ya, kalau saya ajarkan ya itu di kampus, di ini, di mana-mana, itu kira-kira gaji 1 bulan. Ya. Nah, namanya mas kawin itu memang boleh dibuka. As-shodaq kalau kita baca dalam kitab Fathul Qorib Mu'in itu al-mahru syai'un bibadli budhi halali budhi makatihi. Yang namanya mas kawin itu adalah sebagai pengganti kehalalan tempat kencingnya perempuan. Jadi kalau pertanyaan tadi mas kawin dihutang, itu istri boleh punya 2 hak, boleh mau dan boleh menolak untuk ditidurin suaminya. Nah, ketika mau ditidurin suaminya, mana dong mas kawinnya? Bayar dulu. Kan gitu kan? Makanya yang namanya mas kawin karena itu sebagai pengganti kehalalan halalan tempat kencingnya perempuan, maka mas kawin itu termasuk saya yang sependapat dengan kiai saya, mas kawin pakai Quran itu hukumnya haram. Kecuali kalau ada tadi seperangkat alat sholat, ada mukenanya, ada Al-Quran, ada ininya. Kalau hanya sekedar tren-trennya sekarang, karena Al-Quran itu suci, harganya paling hanya 20.000, 50.000, paling tingginya 200.000, jadikan mas kawin itu. Nah, oleh karena itu, saya teringat guru-guru di Sarang, termasuk guru-guru kami yang ada di Sarang dan Jubair, termasuk yang ada di Banyuwangi, ya, Kaliwungu ini Kendal, ya, saya kebetulan di Kendal juga pesantrennya. Itu ngajarin saya, kalau kalian kepingin usahanya maju, anak-anak kalian ini usahanya maju, ini ibu-ibu dengerin, ya, itu jadikan mas kawin itu sebagai modal usaha. Jangan suami udah kere, udah ngutang mas kawin dimintain terus, sehingga semangatnya kurang. Nggak apa-apa, Kak, saya ikhlaskan mas kawin saya, misalnya begitu, jadi suami jadi semangat. Ataukah ketika suami punya usaha, mas kawin itu diserahkan, termasuk di antaranya. Dan itu insya Allah sebelum menjadi usahanya lancar, usahanya maju. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih.